Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah basis data. Kali ini kita akan membahas tentang normalisasi. Nah, saya akan berangkat dari ERD atau pemodelan data yang sudah kita buat sebelumnya ya dalam bentuk diagram atau ERD. Nah, itu memungkinkan gitu ya. Ketika dikompresi ke tabel, itu memungkinkan ada hal-hal yang tidak sesuai atau misalkan redundansi, misalkan ya adanya anomali gitu ya, atau memang strukturnya tidak tidak bagus. Nah, sehingga membutuhkan sebuah normalisasi. Dalam rangka apa? Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, kenapa sih desain database itu penting ya dibuat secara efisien gitu ya. Nah, database yang efisien itu karena apa, memungkinkan akses datanya itu bisa secara dilakukan dengan cepat gitu ya. Struktur yang baik itu akan mengurangi juga kebutuhan penyimpanan dan memudahkan pemeliharaan. Jadi penting ya desain database yang baik itu pertama ada efisiensi, tentunya efektivitas gitu ya. Data aksesnya cepat, kemudian kebutuhan penyimpanannya juga lebih proporsional atau lebih efisien lah gitu ya, lebih hemat, dan juga maintenance-nya akan lebih mudah. Nah, dampaknya apa? Dampaknya data yang tidak terstruktur itu ketika datanya tidak terstruktur atau tidak normal, itu menyebabkan sebuah redundansi gitu ya. Atau nanti kita bahas di depan adanya istilahnya anomali gitu ya. Hal ini dapat mengakibatkan inkonsistensi dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Ini sebagai pendahuluan. Jadi pertama adalah pentingnya database itu yang baik ya. Yang kedua, ketika database-nya tidak bagus gitu, maka akan menyebabkan sebuah permasalahan. Di antaranya adalah redundansi. Dampaknya ada inkonsistensi dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, di mata kuliah pertemuan ini tentang normalisasi database itu ada capaian pembelajaran. Pertama, kita harus mampu menjelaskan definisi dan tujuan normalisasi. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan tentang konsep anomali. Nanti kita bahas tentang anomali, update, delete, dan insert gitu ya. Yang ketiga adalah mampu menjelaskan tentang dependensi fungsional atau ketergantungan ya, fungsional ketergantungan. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan membuat bentuk normal pertama, kedua, ketiga, dan BCNF. Saya akan bahas sebetulnya sampai 3 atau 4 lah maksimal. Karena biasanya sampai normalisasi 3 atau 4 itu sudah cukup bagus gitu ya hasilnya. Baik, saya akan berangkat dari definisi dulu. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah teknik mengorganisasi ya atau mengorganisir data dalam database relasional. Proses ini melibatkan pengelompokan atribut data yang saling terkait. Jadi ada pengorganisasian gitu ya. Jadi ada pengorganisasian. Oke, mohon maaf nih tadi. Oke, yang kedua adalah eh, proses pengorganisasian teknik mengorganisir data tadi itu akan meminimalkan ya duplikasi data ya. Data yang sama tidak perlu disimpan berulang kali dalam database. Jadi normalisasi itu pertama prosesnya dia proses strukturisasi data. Kemudian yang kedua adalah mengurangi redundansi, yang ketiga adalah meningkatkan integritas. Nah, integritas ini adalah bagaimana memastikan keakuratan dan konsistensi data. Tentunya mencegah terjadinya kesalahan saat memasukkan atau memperbaharui data. Jadi nanti mengurangi kesalahan nih, mengurangi kesalahan, dan juga ini untuk mengurangi kesalahan nih saat input dan juga memperbarui data. Jadi ada 3 hal ya. Jadi ada 3 hal eh,
Jadi ada 3 hal, pertama ini, kemudian yang kedua adalah ini, kemudian ini yang ketiga. Jadi ada 3 hal, pertama proses strukturisasi data, yang kedua mengurangi redundansi, yang ketiga adalah meningkatkan integritas. Lalu tujuan normalisasi apa? Pertama adalah meningkatkan kualitas data. Jadi data akan menjadi lebih akurat dan konsisten ya. Yang kedua adalah menghilangkan duplikasi. Ya, tentunya mengurangi redundansi informasi atau data. Yang ketiga adalah dependensi logis, di mana apa? Memastikan hubungan data yang tepat. Jadi hubungan datanya itu tepat. Yang keempat adalah maintenance-nya akan lebih mudah gitu ya. Lalu manfaatnya apa? Manfaat normalisasi, pertama data akan konsisten. Nah, yang kedua adalah mencegah anomali. Yang ketiga adalah skalabilitas meningkat, di mana apa database yang dinormal itu lebih mudah diperluas ya, penambahan fitur baru dapat dilakukan tanpa mengganggu struktur yang ada. Nah, saya akan jelasan apa sih masalah umum ya jika tidak dinormalisasi. Pertama adalah redundansi informasi. Jadi data yang sama tersimpan berulang kali di banyak tempat ya. Nanti saya kasih contoh di depan. Hal ini memboroskan ruang penyimpanan dan menambah kompleksitas pemeliharaan. Yang kedua adalah data inkonsistensi. Perubahan data di satu tempat namun tidak di tempat lain ya. Informasi menjadi tidak seragam dan menyebabkan kebingungan. Misalkan kita ingin mengubah satu mata kuliah tertentu di beberapa mahasiswa, ketika diubah satu mata kuliah basis data 3 SKS diubah jadi 4 misalkan. Nah, yang satu 4, yang satu lagi tidak gitu ya. Masih mending datanya adalah sekian baris, tapi kalau sekian ribu baris itu kan tidak mungkin dilakukan secara manual gitu. Nah, ketika tidak ada perubahan, tidak terlewat perubahannya atau diupdate, maka itu datanya tidak akan konsisten. Yang ketiga adalah sulit diperbaharui ya. Sulit diperbaharui. Nah, pembaharuan memerlukan perubahan di banyak tempat. Nah, proses ini memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia. Yang tadi ya, ketika datanya adalah banyak ribuan, ratusan ribu, ketika ada proses perubahan itu akan sulit gitu ya. Sulitnya dalam artian akan memerlukan perubahan di banyak tempat. Jadi sekian baris gitu ya harus dilakukan, apalagi secara manual gitu ya. Dan juga nanti ya sulit waktu dan rentan terhadap kesalahan gitu ya. Ketika tadi dilakukan perubahan ya satu-satu itu tentunya akan rentan ya, ada yang terlewat dan seterusnya. Oke. Nah, berikut adalah gambaran ya. Intinya adalah normalisasi dilakukan terhadap desain tabel yang sudah ada. Jadi desain tabelnya harus sudah ada. Ya, gitu ya. Dengan tujuan untuk meminimalkan redundansi atau pengulangan data ya, dan menjamin integritas data. Dengan cara menghindari 3 anomali ya. Anomali itu cara umum ada 3, ada update, ada insert, ada delete gitu ya. Jadi terjadi anomali gitu ya. Jadi hindarilah 3 anomali tentunya, update, insert, dan juga delete. Nah, berbicara anomali kita akan bahas apa itu anomali. Nah, anomali ini ada 3 jenis, sebelumnya pernah saya sampaikan di materi sebelumnya. Pertama adalah insert anomali. Apa itu insert anomali ya? Jadi pertama adalah insert anomali. Apa? Pertama, ini yang pertama ya, tidak dapat menambahkan data baru tanpa informasi lain yang tidak relevan. Jadi ini anomali, tidak dapat ditambahkan data baru tanpa informasi lain yang tidak relevan. Yang kedua adalah update anomali. Ya, perubahan data harus dilakukan di banyak tempat untuk menjaga konsistensi. Nah, jadi ini update anomali itu perubahan data dilakukan di banyak tempat, barisnya misalnya sekian ribu. Nah, itu anomali sekali gitu ya. Itu karena datanya banyak. Yang ketiga adalah delete. Nah, delete ini penghapusan data yang tidak diinginkan turut menghilangkan informasi penting lain. Jadi kita mendelete satu baris tertentu itu ternyata mendelete informasi yang lainnya. Nah, itu adalah jenis-jenis anomali data ya. Pertama, ingat insert anomali, yang kedua update anomali, yang ketiga adalah delete anomali. Ini Oke, ini adalah contoh
dari update anomali. Ini contoh update anomali. Coba lihat di sini ada data NIM, ya. Jadi ada data NIM, kemudian nama, kode jurusan, ada nama jurusan, kode jurusan, nama mata kuliah, kemudian SKS gitu ya, dan nilai. Barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, coba lihat di sini saya tanda di kolom SKS ya, baris di sini ada bahasa Inggris mata kuliahnya, jumlah SKS-nya 2, dan di baris yang bawah nih adalah nama mahasiswanya Susi, nama mata kuliahnya English juga, dan SKS-nya 2 gitu ya. Nah, ketika kita ingin mengupdate, coba lihat, kita ingin mengubah misalkan yang ini nih, mahasiswa atas nama Budi mengambil mata kuliah bahasa Inggris, jumlah SKS-nya 2, kemudian kita ingin mengupdate jumlah SKS mata kuliah English ini dari 2 menjadi 3, maka kita harus mengupdate lebih dari satu record. Jadi kita harus mengupdate satu, ini 2 gitu ya, yaitu baris 2 dan baris 4. Nah, bagaimana jika hanya salah satu baris saja yang diupdate? Misalkan hanya ini aja, misalkan kita ubah ini jadi berapa? Jadi 3 ya. Kita ubah misalkan jadi kita ubah misalkan ini jadi 3 ya. Nah, yang ini tidak, maka akan terjadi update anomali. Yang ini English to 3, yang ini 2. Jadi ada apa ya? Ada anomalinya adalah sebetulnya mata kuliah English itu apakah 2 atau 3 SKS gitu ya. Jadi tidak konsisten. Jadi ada yang English to 2 dan ada yang satu lagi di baris keempat dengan mahasiswa atas nama Susi itu 2 gitu ya. Kondisi ini disebut dengan update anomali gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ada insert anomali. Contoh misalkan di tabel ini tabel yang sama ya, kita ingin menambahkan. Jadi insert anomali itu menambahkan gitu ya. Jadi penambahan ya anomalinya. Jadi misalkan ada mahasiswa baru NIM-nya 102 nih. Ada mahasiswa baru NIM 102, namanya adalah misalkan Jubaidah, dengan kode jurusannya adalah TE, jurusan dan nama jurusannya adalah elektro. Nah, data mahasiswa tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam tabel ini. Karena apa? Karena dia belum mengambil kuliah gitu apapun ya. Misalkan kalau kita tambahkan di sini kan apa namanya 102, kemudian namanya Jubaida gitu ya. Kemudian kode jurusannya adalah TE, ini elektro kan? Elektro. Nah, dia belum ngambil, ini kosong nih, 0. Nah, ini tidak boleh gitu ya. Ini tambah dulu. Jadi belum ya, nggak bisa dimasukkan karena ini apa ya, belum mengambil mata kuliah gitu ya, belum ada perkuliahan. Karena ini kosong, ini nggak boleh, sehingga terjadi insert anomali. Paham gitu ya. Kemudian kita lanjutan, yang satu lagi adalah delete anomali. Ini adalah delete anomali ya. Oke, ini salah, kita ganti ini delete ya. Delete anomali gitu ya, delete anomali. Nah, pada contoh tabel di atas coba lihat. Kita misalkan ingin mendelete ini nih. Mahasiswa atas nama Nopi dengan NIM-nya adalah ini, informatika gitu ya. Nah, ketika kita ingin mendelete mahasiswa atas nama Nopi, kita harus menghapus data baris ini kan. Jadi baris ini harus dihapus semuanya gitu, satu baris. Nah, kondisi ini akan menghilangkan, ketika mendelete mahasiswa Nopi akan mengakibatkan apa? Kehilangan data mata kuliah database. Nah, kondisi ini disebut dengan delete anomali. Jadi ketika kita ingin mendelete hanya Nopi gitu ya, tadinya
mata kuliah database ikut terdelete juga. Jadi informasi penting tentang database, mata kuliah database itu terdelete, dan ini tidak boleh. Hal ini disebut dengan delete anomali. Oke, gitu ya. Baik, sekian materi tentang anomali.